Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pemburu kisah. Kita jumpa lagi di Mystery Zone. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan kisah dari Pak Diripto, Kang Surya. Dan kisah dari Pak Diripto ini sebenarnya banyak, Kang Surya. Jadi kita buatkan seri saja untuk sobat pemburu kisah di sini. Kita buat seri kisah-kisah Pak Diripto di proyek. Jadi kayak horor proyek gitu Pak Ceng. Iya. Jadi untuk kisah kali ini kisah yang telah dibagikan oleh Pak Diripto ke kami. Monggo Kang Surya dikisahkan untuk sobat pemburu kisah. Oke Pak Ceng. Jadi mungkin kalau teman-teman menyimak beberapa episode yang lalu ya, Pak Diripto sempat berbagi kisah tentang pengalamannya di proyek. Dan kemarin beliau juga mengkisahkan cukup banyak sekali hal-hal yang dialami, baik itu horor, mistis maupun misteri ya. Itu untuk bisa di-share dan dibagikan dengan para sobat pemburu kisah di sini. Dan ini nanti kita buat seri saja Kang Surya. Boleh, jadi yang serial ya. Serial horor proyek ya. Iya. Dan kalau yang kali ini Pak Jack yang akan kita kisahkan ini adalah kejadian yang dialami Pak Diripto ya kira-kira tahun 2005. Nah, memang sih Pak Diripto ini kan selain sebagai pernah jadi kuli, pernah jadi tukang, bahkan juga ikut dengan beberapa proyek-proyek besar ya. Dan pengalaman yang tahun 2005 ini kebetulan dia itu ikut tim di salah satu proyek yang ya lumayan lah. Tapi kendalanya waktu itu adalah proyek itu sempat mangkrak. Ya karena mungkin entah pendanaan atau gimana ya kurang tahu ya. Proyek itu sempat mangkrak dan terhenti itu kira-kira lebih dari 2 tahunan. Walaupun mangkrak, tapi proyek itu sudah lokasi bangunan itu sudah dipakai. Artinya sudah ada aktivitas orang-orang di sana. Jadi ya proyeknya kali ini itu Pak Diripto dan tim yang meng-hire-nya itu harus melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada di sana. Lokasi proyeknya itu sebenarnya ya tidak terlalu serem ya, tidak terlalu horor ya. Ya hanya dikelilingi oleh beberapa kayak taman gitu, taman yang tidak terawat lah, pekarangan lah gitu. Tapi katanya ada salah satu tempat di sana itu kayak semacam gudang bahan atau gudang peralatan ya. Ini Pak Diripto juga infonya belum tahu. Gudang itu ukurannya cukup luas ya, sekitar 4x8 meter. Cuman gudang itu adalah peninggalan dari proyek yang terdahulu. Dan anehnya kenapa gudang itu tidak dibongkar? Anehnya gudang itu kenapa tidak dipindahkan atau dibiarkan berada di sana? Padahal proyeknya yang beberapa waktu lalu itu kan mangkrak dan sudah selesai. Nah, menurut orang-orang pengguna yang di sana, mereka itu tidak berani memindahkan ke sana. Karena gudangnya itu angker katanya Pak Cik. Gudangnya angker dan ketika hendak dipindahkan itu juga ya beberapa orang yang memindahkan itu ya mengalami gangguan, termasuk ketika katanya itu dipasangi lampu penerangan pun di gudang itu ya sering padam dengan sendirinya. Akhirnya orang-orang menganggap tempat itu angker, jadi ya mereka bercerita kepada pengguna proyek yang baru ini bahwa para pengguna di sana sebenarnya sudah tahu kalau gudang itu angker. Nah, bosnya Pak Diripto ini kan tipikal orang yang ya mungkin percaya hal begituan tapi tidak terlalu takut lah. Dia itu mikirnya ya mau nggak mau pekerjaan harus selesai. Ya itu biarkan itu urusan hal seperti itu, malah daripada ribet gudangnya kita pakai aja. Malahan katanya bosnya Pak Diripto yang waktu itu gudang itu di dalam tanda kutip itu dibeli lah, dipakai sama dia untuk naruh material untuk proyek yang akan dilaksanakan kali ini gitu aja. Ya akhirnya pintu gudang itu pun dibuka, gemboknya itu karena tidak ada kuncinya ya, karena sudah 2 tahunan mangkrak. Jadi orang-orang yang waktu itu Pak Diripto dan timnya yang ada di sana itu diperintahkan untuk membuka paksa gudang itu. Lah menurut salah satu pekerjanya Pak Diripto,
Waktu pertama kali dia bongkar kunci gudang itu, dia membuka pintu itu terasa hawa yang sangat lain. Jadi gudang itu kan terbuat dari rangka kayu dan kayak triplek gitu Pak Jack. Atapnya pun juga atap asbes. Anehnya ketika dibuka itu kondisinya itu dingin banget, seperti di dalam ruangan gudang itu kayak ada AC-nya gitu menurut penuturan tukangnya. Padahal di dalam itu kering dan di sana itu ya kondisinya kotor, berdebu. Barang-barang yang katanya dulu ditinggalkan di sana ternyata sudah tidak ada. Ya mungkin sudah diambil oleh orang-orang proyek yang lama, sudah diamankan. Jadi hanya tinggal ya beberapa sampah-sampah material lah yang ada. Nah Pak Deripto ini kan, mungkin ini sekedar cerita ya, Pak Deripto ini punya salah satu tukang. Ya usianya sih mungkin lebih senior dari Pak Deripto. Tukangnya ini tukang finishing, khusus ngecat katanya. Walaupun usianya lebih senior dari Pak Deripto, tapi tukang ini lebih dituakan. Nah panggilannya itu Mbah Rejo. Mbah Rejo ini memang menurut Pak Deripto salah satu tukang yang paling diandalkan dia. Baik itu diandalkan ketika pekerjaan finishing, kayak ngecat gitu, dan juga diandalkan dalam hal-hal lain. Nah Pak Deripto sempat komunikasi sama tukang seniornya ini, walaupun usianya paling terpaut 5-10 tahun ya, tapi semua orang termasuk Pak Deripto yang ada di proyek itu mesti manggil dia itu Mbah. Mbah, kira-kira bos itu pakai gudang ini aman nggak Mbah? Nah Mbah Rejo itu katanya sih orangnya itu cool banget gitu, nggak banyak ekspresi, jarang tertawa, jarang marah, jarang senyum. Dia ngomongnya cuma datar aja, ya pakai aja nggak apa-apa, cuman hati-hati. Bos paling hanya butuh tempat ini buat nyimpen, daripada kita bikin tempat-tempat baru, bangun tempat baru butuh waktu lama. Ya sudah, material taruh di sana aja. Ya insya Allah aman katanya Mbah Rejo seperti itu. Ya karena sudah ada jaminan dari orang kepercayaannya, Pak Deripto dan tukang-tukang pun ya sepakat gudang itu dijadikan tempat material. Nah proyek pun dimulai. Ya istilahnya sudah persiapan melanjutkan proyek yang dulunya mangkrak, dan orang-orang sudah mulai naruh barang-barang di sana. Nah kejadian itu mulai dirasakan itu oleh salah satu pekerja yang ada di sana Pak Jack. Pekerja ini kebetulan kalau malam itu dia juga ditugasi untuk menjaga lokasi proyek, karena kan proyek kan kebetulan di awal-awal nggak sampai malam ya. Jadi dia ini berjaga di sana dengan ditemani satu orang lain. Dia jaga bagian gudang, sementara satu orang lain lagi jaga area proyek. Nah, ketika malam itu dia itu sempat mendengar suara tokek berbunyi di dalam gudang. Dan memang benar, kata orang-orang itu, orang-orang yang pengguna gedung ya, yang sudah mangkrak itu, memang cerita di situ itu ada tokek, dan itu bunyinya itu mesti jam sekian. Dan ternyata benar, bunyi jam sekian. Tapi ketika dicari pasti tidak akan ketemu. Padahal gudang itu sudah dibersihkan, sudah benar-benar debu-debu dan semua sisa bekas-bekas proyek diambil dan dikeluarkan dari sana. Bahkan atapnya juga dibenerin yang bocor-bocor. Memang tidak ada binatang satupun, paling ya ada kayak semut dan lain sebagainya. Tapi di situ terdengar ada suara tokek dari dalam. Itu yang memang dari dulu itu bagi orang-orang itu konon katanya gudang itu dihuni sosok yang berbentuk seperti binatang itu. Nah, ketika mendengar suara itu si penjaga ini, si tukang yang sekaligus penjaga ini kan penasaran dia. Apa bener sih? Nah, jadi dia itu ada kayak rasa ingin membuktikan. Akhirnya dengan bawa kunci, dia itu ngecek ke dalam gudang. Di gudang kayaknya baru dibersihkan kok ada tokek di dalam. Masa tokek itu sembunyi di bagian bawah bangunan gitu. Dia mikir sambil buka pintu, nyalakan lampu gudang dia. Ya di gudang itu sebenarnya sepi-sepi aja. Ketika dia buka pintu itu suara tokeknya langsung berhenti memang. Tapi ada satu hal yang dia itu merasa curiga. Jadi di proyek itu kan habis beli beberapa karung sak semen Pak Jack. Kebetulan semennya itu bukan hanya semen yang
semen yang sak warna coklat yang biasa kita lihat. Ada juga semen yang semen instan, itu biasanya kan saknya warnanya putih. Semen instan itu yang tanpa dicampur pasir lagi, jadi dia sudah tinggal nambahin air bisa untuk masang bata gitu. Ada satu karung sak semen itu yang terjatuh, dan si tukang atau penjaga ini mesti berpikir, jangan-jangan ini ada orang mau nyuri. Tapi ketika dia buka pintu gudang, orang itu sembunyi gitu. Dia mulai masuk ke dalam gudang sambil bawa pentungan, sambil bawa senter. Dia mau manggil temannya yang jaga di area proyek, kayaknya kelamaan. Takut nanti ini si maling keburu lari, karena dia lihat betul bahwa posisi sak itu sudah jatuh dan posisinya dekat dengan pintu ketika dibuka. Jadi kan anggapannya ini maling ini sudah mau lolos, sudah mau lari gitu. Mungkin dia berpikirnya si maling masih sembunyi di dalam, dia terus mencari. Dengan senter dia itu melihat beberapa sudut-sudut ruangan yang tidak terjangkau oleh lampu penerangan. Ya kondisinya sepi, di balik papan-papan triplek dikira ada orang sembunyi juga nggak ada. Dan ketika dia mau balik manggil temannya, karung sak semen itu sudah pindah. Pindahnya itu ya di tengah gudang gitu, jadi seolah-olah mendekati dia. Nah si tukang ini kan makin penasaran, ini siapa yang mindahkan ini, apakah orang ini benar-benar ngerjai dia atau mungkin temannya ini yang ngerjai dia mikirnya gitu. Akhirnya ya sudahlah, dia mematikan senternya karena karung sak itu posisinya tepat di bawah lampu sak semen yang warna putih itu. Ya dia sambil menyembunyikan pentungannya, menyembunyikan senternya, maksudnya itu karung semen itu dipindahkan, dia angkat, dia taruh kembali ke tempatnya gitu. Ketika dia mau pegang, karung itu tiba-tiba berdiri dan kemudian semakin mulur panjang, kayak tubuhnya itu, dia itu berbentuk seperti tubuh itu ya semacam pocong gitulah, dan berdiri membelakangi dia. Dan si tukang ini karena kaget bukan main, dia langsung berteriak, lari sekencang mungkin tanpa menutup pintu gudang. Temannya pun kaget juga, nyamperin dia sambil nafasnya ngos-ngosan gitu bercerita kalau di dalam itu ada karung sak semen itu yang berubah jadi pocong gitu. Nah si teman ini juga penasaran, lah sudah wis kamu mungkin diganggu atau apa gitu, tutup aja pintu gudangnya. Akhirnya mereka pun melihat ke dalam, memang karung sak semen yang berbentuk berubah jadi pocong tadi sudah nggak ada emang. Akhirnya katanya pintu gudang ditutup, dan begitu digembok suara tokek itu bunyi lagi di dalam gudang. Akhirnya temannya bilang, sudah dibilangin kan sama Mbah Harjo, hati-hati kalau di dalam gudang ini, jangan sok, jangan aneh-aneh. Kalau ada yang aneh-aneh ya sudah biarkan saja, yang penting tugasmu jaga gudang. Ya akhirnya si teman ini diberitahu pun ya memahami lah kondisinya seperti itu. Sampai akhirnya kejadiannya yang kedua itu beberapa hari kemudian Pak Jack. Dan itu dialami oleh salah satu tukang yang lain. Jadi waktu itu kondisinya malah siang bolong. Di siang bolong itu tukang ini agak iseng katanya. Dan menurut ceritanya Pak Deripto, sebelum proyek berakhir tukang ini sudah diberhentikan dari pekerjaannya. Entah tukang, entah kuli, saya kurang tahu ya. Ya salah satu pekerja lah. Pekerja ini agak iseng. Konon katanya pekerja ini punya semacam dalam tanda kutip itu pegangan. Jadi ya dia itu sebelum kejadian itu dikenal ya sebagai orang yang biasa lah. Tapi ketika setelah kejadian itu ya dia ketahuan ternyata di beberapa pekerjaan dia itu sering nyuri alat-alat yang ada di gudang gitu. Nah pada suatu siang ketika orang-orang lagi asik istirahat, dan bagian penjaga gudang itu mungkin agak lengah ya, mungkin lagi istirahat atau merokok. Lah si tukang ini dia itu secara menyamar itu masuk ke dalam gudang. Ya bahasanya sih orang sana butuh peralatan ini, tim sana butuh peralatan ini. Padahal dia itu masuk sambil mengambil beberapa peralatan kecil-kecil yang harganya mahal. Jadi ya kayak mata bor atau kayak gerinda dan lain sebagainya. Jadi di situ kan ada kayak alat-alat listrik gitu. Tukang ini niatnya mau ngambil barang-barang itu.
Dan nanti pakai alasan dia itu keluar istirahat sambil bawa alat itu keluar, karena kan orang lagi istirahat. Ya karena waktu itu kecurigaannya tidak terlalu tinggi ya, karena dia ya selama bekerja di sana itu ya baik-baik saja. Tukang ini masuk, dia itu menyembunyikan beberapa peralatan elektronik itu. Nah, ketika asik menyembunyikan itu, dia kan punya pegangan itu ya, konon katanya kalau digeledah keluar dari gudang itu ya pakaiannya kayak nggak ada apa-apa gitu. Ya mungkin punya pegangan itu tadi, dia membuat orang yang menjaga itu lengah gitu. Dan beneran dia masuk ke sana itu, penjaga gudang itu sudah terkantuk-kantuk. Mungkin ya efek dari dia kekenyangan makan waktu jam istirahat, atau mungkin efek dari bawaan pegangan dari si tukang yang iseng ini. Nah, akhirnya tukang itu masuk ke dalam, dia mengambil beberapa barang yang mau dibawa pergi. Dan ketika dia hendak meloloskan diri, dia itu terkejut bukan main. Katanya di depan pintu keluar gudang itu, dia itu dihalangi oleh sosok itu, seekor tokek yang sangat besar, seukuran katanya ya mungkin kayak komodo gitu. Itu menunggu di pintu keluarnya gudang. Dan si orang ini secara nggak sengaja itu ya akhirnya ketakutan, berteriak, dan orang-orang kan pada masuk itu ya, mungkin minta tolong gitu. Pada masuk, ketahuan lah bahwa tukang ini membawa beberapa alat yang seharusnya tidak dia bawa gitu. Ya, akhirnya diinterogasi, dia mengaku memang mau berniat buruk, tapi ya kemudian ketakutan karena di situ ada sosok yang sama sekali tidak dia duga sebelumnya. Ya akhirnya orang-orang pun terpaksa ya mengamankan dia lah. Tapi ya orang-orang juga sempat bertanya, apa benar yang dilihat orang ini gitu loh. Karena ya Mbah Rejo waktu itu, salah satu tukang kepercayaan Pak Deripto, itu sempat bilang bahwa kalau di dalam gudang itu jangan aneh-aneh. Karena ya sebenarnya di dalam gudang itu ada yang nunggu, tapi dia nggak sama sekali nggak ada niatan buruk gitu. Cuman mungkin orang-orang sering takut dengan kehadirannya. Akhirnya kejadian ini membuat si tukang ini ya, konon katanya Pak Deripto itu ya dia diberhentikan lah dari kerjaannya karena kasus yang dia lakukan itu tadi, walaupun nggak sampai hilang barangnya. Dan akhirnya ketika proyek itu hampir selesai ya, ini ada kejadian lagi yang dialami salah satu pekerjanya Pak Deripto. Nah, pekerjanya ini kalau nggak salah dia itu masih muda gitu. Mungkin masih ya usia entah SMA atau apa gitu. Sebenarnya Pak Deripto waktu itu khawatir karena si anak ini ya, pertama dia belum pengalaman kerja di proyek ya, dia sebagai pekerja kasar, sebagai kuli, terus juga ya istilahnya hanya fisiknya yang diandalkan. Dan kedua, sebenarnya Pak Deripto waktu itu enggan membawa anak ini karena ya kalau nggak salah faktor usia, karena kan pekerja kalau nggak salah usianya harus ya 17 tahun atau gimana gitu. Saya kurang tahu ini, karena menurut Pak Deripto ceritanya anak ini sebenarnya masih di bawah umur dan nggak boleh bekerja gitu. Akhirnya karena orang tuanya itu ya mungkin berharap Pak Deripto itu bisa ngajak anak ini ke proyek supaya dia punya pengalaman. Akhirnya Pak Deripto kasihan, diajaklah anak ini walaupun dengan diwanti-wanti agar hati-hati, bekerja yang benar, cari pengalaman sebaik mungkin, sebanyak mungkin gitu. Ya anak ini bekerja, tapi ya begitulah, pekerja baru kan sering dibully sama orang-orang lama Pak Jack. Jadi ya sering dikerjai, sering disuruh-suruh. Tapi ya si anak ini katanya sih ya termasuk rajin dan nggak terlalu aneh-aneh gitu. Akhirnya pada waktu itu pekerjaan proyek kan hampir selesai ya. Kayak tinggal ngecat gitu sampai bagian atas itu masang langit-langit plafon. Nah itu si anak ini kebetulan diminta untuk ngambil barang itu di dalam gudang. Pak Deripto masih ingat waktu itu kejadiannya itu hari Jumat Legi pagi katanya. Hari Jumat Legi si anak ini ngambil ke gudang. Dia itu nggak keluar-keluar, kok lama banget. Akhirnya kan dimarahi kan sama tukang yang nyuruh dia. "Woi cepet woi, mana itu alatnya, ini butuh ini di lantai atas ini." Karena masang atapnya lantai 2, jadi ya tinggi banget. Akhirnya si anak ini keluar sambil membawa peralatan yang dimaksud.
ya dia mungkin cepet-cepetan naik ya, itu sudah dimarahi itu sama orang-orang yang di atas itu. Lama banget ini, sampai nunggu lama. Lain kali paham nggak alat yang dicari itu apa gitu, sempat dimarahi dia. Akhirnya dia naik tinggi banget. Nah dia ini masih ingat, kenapa sih dia alasannya kok lama nggak keluar-keluar gitu. Dia di gudang itu sudah nemu sebenarnya tadi, barang yang dicari, alat yang dicari itu sudah nemu. Tapi ketika dia hendak keluar, dia itu nggak sengaja itu melihat seekor tokek itu terjepit kayak papan-papan triplek yang disandarkan gitu. Awalnya dia mengira ini tokek memang bersembunyi atau memang ada di sela-sela triplek sih. Tapi kok kayaknya ada orang datang, dia kok gak lari gitu loh. Malah kelihatannya diem dan kesulitan untuk lari. Oh ternyata dia tertindih salah satu papan triplek. Nah si anak ini dengan mungkin rasa iba, rasa kasihan ya, dibantulah papan triplek itu diangkat satu demi satu supaya tokek ini bisa lari, bisa pergi ya, bisa lolos. Akhirnya si tokek pun ngacir lolos. Anak ini terpaksa menata kembali papan-papan triplek tadi. Sampai akhirnya dia terlalu lama di gudang, dimarahi sama orang-orang yang ada di atas. Nah akhirnya dia naik sampai ke lantai atas, tepat di bawahnya langitnya lantai 2. Jadi ya seperti ya cukup tinggi lah, mungkin seperti di lantai 3 lah waktu itu ya. Dia di sana ya kira-kira ketinggian hampir 10 meter itu Pak Jack. Dia naik ke kayak papan-papan besi buatan itu, scaffolding itu dia naik dan baru saja memberikan alat yang dimaksud. Dia kan dimaki-maki sama tukang-tukang ya karena kelamaan. Setelah alat itu diserahkan semua, baru selesai, entah apa yang terjadi, dia itu terpeleset, jatuh dari ketinggian seperti itu. Jatuh itu langsung menimpa ke kayak apa ya, bekas bongkaran di bawah. Di bawah itu kan kayak ada batu, bata dan material-material proyek yang memang kondisinya ya berantakan lah. Dia jatuh ke sana dengan tubuh, kalau nggak salah itu bagian punggung dan kepala yang jatuh duluan. Bruak. Kaget semua orang-orang, wah berlarian semua, debu berterbangan di situ mungkin karena dia jatuhnya terlalu keras ya. Hanya ada teriakan orang-orang yang kaget melihat dia jatuh. Wah lu jatuh, kaget semua lah. Pak Diripto ini langsung hatinya deg-degan bukan main, karena dia dalam tanda kutip kan dititipi si anak ini sama orang tuanya supaya kerja di proyek ya. Waduh si anak malah jatuh, kaget dia Pak Diripto, lari dia segera ke sana. Mbah Rejo pun sempat kaget, jadi dia sempat berlari duluan dan melihat kondisi si anak itu. Karena Mbah Rejo ini kagetnya bukan hanya kaget melihat anak itu jatuh, karena dia melihat hal lain katanya. Si anak jatuh, mereka semua berlarian nolong, dan si anak ini dia itu anehnya ketika jatuh dengan kondisi seperti itu gak ada luka sama sekali Pak Jack. Malah dia itu duduk sambil kayak terbengong-bengong gitu. Ini tadi jatuh itu kok aku seperti ada yang orang menerima tubuhku katanya gitu. Tapi dia belum sadar sepenuhnya walaupun sudah kondisinya normal ya. Tapi dia itu kayak menoleh ke kiri ke kanan ke depan ke belakang itu nyari orang yang tadi menerima tubuhnya. Jadi dia itu mengaku ada orang yang ketika dia jatuh itu orang itu sudah siap ada di bawah dan menerima tubuhnya itu tepat di bawah sebelum dia menghantam batu-batu material proyek. Dan menurut orang-orang kesaksiannya malah beda. Dia ini jatuh langsung menimpa batuan-batuan bongkaran proyek itu sampai debunya berterbangan semua. Ya karena perdebatan itu dan orang-orang merasa itu bukan suatu hal yang perlu untuk didebatkan ya. Yang penting ini anak selamat. Dia akhirnya disuruh istirahat, dikasih minum. Mbah Rejo nyamperin dia. Ketika nyamperin ya mungkin orang-orang bertanya, kamu enggak apa-apa, kamu tadi kok bisa jatuh? Paling pertanyaannya kan seperti itu. Setelah orang-orang pergi, Mbah Rejo malah pertanyaannya beda. Dia cuma ngomong, apa yang kamu lakukan di gudang tadi? Mbah Rejo hanya tanya itu. Akhirnya si bocah ini cerita bahwa di gudang dia tadi ya nyari alat, ketemu tokek yang ada di dalam, dia terjepit kayak material triplek gitu. Dia bantu ngangkati triplek supaya tokek itu keluar dan kemudian menatanya lagi. Ya Mbah Rejo cuman ngangguk-ngangguk aja sambil
ya sambil bilang, ya itu tokeknya tadi yang dalam tanda kutip itu nampani itu kayak menerima kamu di bawah. Ya si anak ini antara percaya nggak percaya, dia kok jatuh, tadi ada yang kayak ada tangan yang nerima tubuhnya gitu. Dan apalagi Mbah Rejo bilang, lain kali hati-hati ya, kalau kerja jangan melamun, jangan aneh-aneh, dan kalau masuk gudang ya jangan aneh-aneh gitu. Ya akhirnya Pak Derito pun ketika mendengar cerita si anak dan juga mendengar cerita Mbah Rejo itu ya dia memang memaklumi lah. Akhirnya dia bertanya pada Mbah Rejo, sebenarnya ada apa sih Mbah di gudang itu Mbah? Mbah Rejo akhirnya bilang, ya dulu kayaknya ini di proyek sebelumnya yang dulu sempat mangkrak, si penjaga proyek ini entah bagian yang jaga proyek, entah bagian gudang, entah memang PT yang memenangkan proyek itu dia itu sengaja masang penjaga supaya proyeknya itu aman. Dan kebetulan posisi penjaga proyek yang gaib itu tadi dia taruh di posisi gudang, karena di gudang itu banyak alat-alat yang berharga mahal dan alat-alat itu kan khawatir juga dicuri atau hilang ya. Jadi yang proyek terdahulu itu naruh sosok penjaga yang ditaruh di dalam gudang. Dan ketika proyeknya mangkrak, akhirnya yang dulu itu meninggalkan proyek kan, dan beberapa alat dan termasuk penjaga gaib itu tertinggal di situ. Dan ketika giliran kita yang ada di sini ya, dia mungkin menganggap kita ini ya orang baru, bisa diterima kalau kita nggak berulah, tapi kalau kita berulah ya mungkin kita dapat masalah. Ya Mbah Rejo hanya menjelaskan sekilas seperti itu aja. Ya akhirnya Pak Derito pun ya merasa memang harus berhati-hatilah, kita bekerja ataupun beraktivitas itu memang harus hati-hati dan banyak-banyak berdoa lah. Jadi Pak Derito itu sebenarnya banyak cerita pengalaman yang dia alami, hal-hal yang dialami di proyek, baik itu ketika di proyek itu sudah ada yang nunggu di lokasi proyek, penunggu, jadi dia harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Mungkin di serial-serial berikutnya lah akan kita bagikan buat para pemburu kisah, Pak Jack. Iya, terima kasih Pak Derito telah berbagi kisah dengan kami dan sobat pemburu kisah. Dan informasi sedikit ya Kang Surya ya, nanti kita akan buat serial ini ya, cerita-cerita horor di proyek ini. Ya, jadi ditunggu aja ya untuk sobat pemburu kisah. Dan untuk sobat pemburu kisah, terima kasih juga telah menyimak kisah hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Dan ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.